Bapak Ibu dan adik-adik semua, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berkenalan dengan dua narasumber kami ya, narasumber yang betul-betul menginspirasi saya juga. Saya terharu ya. Kita berkenalan dengan yang namanya, sebentar ya, saya ada Bu Dona, ada ya, Bu Dona dan Pak Evo. Besok-besok yang mau wawancara nanti Daniel ya, tapi malam ini saya ya. Gitu ya orang. Oke, Bu Dona, halo, apa kabar? Kedengaran nggak? Belum dibuka, Bu. Oke. Selamat malam Bu Vita, terima kasih untuk diundang sebagai narasumber pada malam hari ini. Waduh, kita yang berterima kasih ya Daniel ya. Wah, Bu Dona bisa masuk sini ya. Kita termasuk Gen Z ya Bu? Saingan sama anak kita ya Bu ya. Iya, Bu Dona, boleh nggak malam ini memperkenalkan diri, Ibu siapa, lalu kapan bergabung dengan Swanghor, dan juga mengapa sih Ibu langsung tertarik sama Swanghor, lalu Ibu sprint? Ya, karena nggak mungkin kalau sebulan jadi elit itu kalau nggak sprint tuh nggak mungkin. Itu boleh Ibu bercerita tentang Swanghor ini ya, mengapa Ibu menjalankan ini. Ibu, saya juga ucapkan selamat, sebulan sudah menjadi elit ya, itu luar biasa gitu ya. Tepuk tangan juga buat Ibu ya. Bapak Ibu, kita beri angka 999 buat Ibu Dona, boleh ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, menginspirasi kita semua ya. Bagaimana sih kok sebulan bisa menjadi seorang elit. Jadi elit itu adalah posisi sudah boleh dibilang itu udah leader ya, seperti itu ya. Oke, silakan Bu Dona, terima kasih sebelumnya. Baik. Salam sejahtera semua untuk Bapak Ibu dan adik-adik Gen Z, dan mungkin ada Gen milenial juga pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam juga untuk Dek Daniel yang sudah menjadi host pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu Vita untuk kesempatannya. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai Dona ya. Latar belakang saya memang lebih banyak sebetulnya di dunia asuransi. Sampai kurang lebih tahun 2023, 2 tahun yang lalu, saya memang sudah berhenti menjalankan asuransi gitu. Nah, kalau mau ditanya bagaimana saya bisa tertarik, sebetulnya nggak langsung tertarik juga gitu ya. Di sini ada upline saya sekaligus perekrut saya, yaitu Bu Patricia. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada upline saya ini yang sudah bersabar bersabar dan mengelus-ngelus dadanya, karena di awal sebetulnya nggak mau Bu ya untuk ikut ini, karena bukan karena punya pengalaman nggak enak dengan MLM, tetapi berpikir tadinya udah capek kalau mesti membangun lagi gitu ya, membangun tim, karena memang membangun tim itu quite challenging ya, sangat menantang gitu kan, karena saya pernah 2 kali di MLM dan itu memang cukup menantang bicara mengenai building a team gitu. Tapi akhirnya karena Bu Patricia juga memang sangat bersabar dengan saya ya, dan kemudian saya mencoba produknya, yaitu memang melalui kopi, karena kebanyakan ternyata member-member juga masuk ke dalam bisnis ini, memperkenalkan bisnis ini melalui kopi juara yang memang sangat juara gitu, juara 1 banget deh. Sehingga saya dan suami saya akhirnya kita jatuh cinta kepada kopi ini, karena menganggap kopi ini emang pokoknya udah nggak ada kata yang lebih hebat lagi selain juara banget deh kopinya gitu ya. Nah, jadi Ibu minum kopinya apa Bu? Kenapa Bu? Kopinya apa Bu yang Ibu minum? Jujur yang diminum semua yang 4-in-1 Bu Vita. Oh, yang manis ya, baik. Iya, walaupun ada juga yang pertama mencoba yang 3-in-1 gitu ya.
dan sebetulnya sih oke-oke Mbak, oke-oke aja, cuma berhubung bapak saya suami saya adalah orang Jawa, jadi senengnya yang manis-manis sedikit. Ya udahlah, puji Tuhannya karena kita nggak ada komorbid semacam diabetes atau apa, jadi saya pikir ya sudahlah gitu ya. Kemudian kalau ditanya kenapa sprint enggak, saya nggak tahu juga apakah saya sprint atau enggak, karena saya juga sekarang sedang ya sambil mempelajari juga ya, karena ini baru bulan kedua gitu. Menurut saya sih saya sprint banget enggak Bu, cuma begitu merasakan kopinya yang luar biasa, kemudian diajak sama Bu Patricia ke kantor, dan itu saya terima undangan dari BOP-nya Dr. Yanti. Nah, saya di situ mendengarkan penjelasan Dr. Yanti langsung tune in, langsung into it gitu. Saya bertanya sama Dr. Yanti, ini beneran bisa diminum kapan aja? Karena saya kalau minum kopi sesudah jam 3 jam 4 sore itu bisa nggak tidur lagi sampai subuh gitu biasanya kan. Jadi saya mau bener-bener ngetes gitu. Pulang dari Kemayoran jam 7 malam, jam 8 malam saya bilang sama suami saya, kita tes ya, kalau sampai saya nggak bisa tidur, kamu temenin kita nonton Netflix ya, karena kita cuma tinggal berdua, saya sama suami saya ya. Jadinya ya saya bilang gitu sama beliau, ternyata saya bisa tidur Bu, saya bisa tidur. Dan mulai malam itu sampai hari ini, itu saya betul-betul harus mengakui bahwa kualitas tidur saya itu sangat bagus, sangat baik. Saya bisa tidur dengan betul-betul deep sleep gitu ya. Kemudian kalaupun ya misalnya kita harus pergi ke WC karena usia toh ya Bu, tengah-tengah malam pasti ada satu kalinya ke WC, itu biasanya kalau dari toilet balik lagi ke ranjang itu takes time gitu ya, bisa 30 menit, bisa sejam baru tidur lagi. Tapi kalau ini enggak, jadi begitu dari toilet balik langsung duksek lagi. Nah, itu pengalaman-pengalaman dengan si kopi, produk juaranya ini gitu ya. Nah, jadi saya memang enggak cukup baru di dalam networking, tetapi juga pada dasarnya saya nggak punya pengalaman yang hebat-hebat banget, tetapi saya mempelajari sistem ini secara cepat aja, karena saya juga ternyata sama dengan Dr. Yanti, sama dengan Bu Vita, bahwa kita nggak usah pusing deh, nggak usah sok-sokan mau ngitung-ngitung dari mana, yang penting pokoknya bener gak sih dapat duit gitu ya. Karena di pikiran saya nih Bu, beneran Bu, saya agak mata duitan gitu kan, jadi beneran ini dapat duit gitu. saya bener gitu kan. Dan yang mata duitan bukan hanya anak muda ya, orang tua juga banyak yang mata duitan. Iya gitu. Ya, jadi cocok sekali. Nah, cuma memang dengan pengalaman saya yang cukup panjang itu, saya adalah orang yang sangat into brain power. Ya, into brain power artinya begini, what you think is what you get. Selalu saya berpikir seperti itu. Jadi semakin saya datang ke Kemayoran itu betul-betul setiap Kamis 4 Kamis berturut-turut bertemu dengan Dr. Yanti. Semakin sering bertemu dengan Dr. Yanti, waktu itu saya belum bertemu dengan Bu Vita, itu saya semakin semangat gitu, semakin wah ini harus dibuat gitu. Jadi saya nggak banyak pikir, saya cuma langsung mengabsorb, langsung menyerap pola kerja 551. Saya suka banget dengan, saya mesti bilang, Shuanghor dan Indo 1, karena saya sekarang baru sadar bahwa oke, pola kerja 111 adalah pola kerja yang akan disosialisasikan dan dikomunikasikan secara terus-menerus oleh perusahaan, khususnya kepada Gen Z, Gen milenial yang memang jumlah populasinya begitu besar. Tetapi Indo 1 juga sudah menyediakan pola kerja yang menurut saya itu juga habis nih Gen Z. Enggak tenang Pak, saya nggak ngabisin Gen Z banyak banget Pak. Nah, jadi saya suka sekali dengan pola kerjanya Indo 1 yang ditawarkan oleh Indo 1, karena menurut saya kalau cuma 5
ya. Dan saya bolak-balik angkat tangan, kali dokter Yanti juga, Bu, kan saya udah ngomong minggu lalu, Ibu tanya hal yang sama, kata dokter Yanti. Saya ingin menegaskan apakah betul kalau kita menjalankan 551 itu berbeda dengan 111. Kalau 111 setiap orang harus merekrut satu member baru setiap bulan. Tetapi kalau menjalankan 551, kita masing-masing orang, masing-masing member cukup merekrut 5 bisnis partner. Saya nggak mau lagi bilang kita merekrut 5 member, karena kalau kita merekrut 5 member, terkadang kita dapat user gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya dapat user, seneng banget gitu, karena dia seneng sekali untuk berbelanja. Tetapi di kepala saya juga bilang saya mau mencari bisnis partner. Artinya saya mencari 5 orang yang juga mau melakukan pola kerja yang sedang saya lakukan, yang saya dapatkan dari Indo1. Itu sih sebetulnya Bu Vita apa yang saya lakukan selama sebulan lalu. Dan memang saya menyadari, padahal waktu itu kita belum berkenalan ya Bu. Jadi saya juga sekarang senang karena apa? Karena waktu itu saya nggak rekrut 5, saya rekrut 27, apa 28 saya lupa. 27 dalam atau 28. Iya, dalam 1 bulan. Dan saya langsung bikin Zoom sendiri, saya langsung berusaha untuk menjelaskan. Saya nggak mau jelaskan, saya belum fasih menjelaskan materi business opportunity, tapi saya memfasihkan diri saya untuk menjelaskan pola kerja. Karena yang terpenting buat saya, ini buat saya ya teman-teman dan adik-adik, buat saya yang terpenting adalah pola kerja. Pola kerja itu buat saya semacam apa yang selalu saya kenal sebagai game plan. Kalau kita mau masuk ke dalam suatu bisnis, kita harus tahu nih game plan-nya apa sih. Makanya waktu itu saya sama ke Patricia, jangan ngomong-ngomong 4%, 8%, gue gak mau denger itu. Saya bilang, gue cuma mau denger apa yang pertama kali harus kita capai. Patricia bilang, elit. Apaan itu elit? Ya itu yang pertama mesti dicapai. Bagaimana capainya? 13.000 PV. Saya langsung hitung. Saya langsung menghitung 13.000 PV. Oke, kalau seandainya kata yang mulai menghitung-hitung lah, seperti yang tadi Ibu Vita juga contohkan, kalau seandainya kata 100 PV. Intinya adalah waktu saya kemudian menjalani itu selama 1 bulan, itu juga saya punya cukup banyak pengalaman di mana pada saat kita sedang berjuang meraih sesuatu, itu memang ada aja tantangan, karena itu supposed to be a journey, gitu, harus menjadi suatu cerita perjalanan yang kemudian nanti bisa diceritakan menjadi inspirasi buat semua orang. Saya juga shock waktu minggu ketiga, 4-in-1 habis. Oke. Saya gini, saya mau ngomong sama siapa ya? Saya belum banyak kenal. Saya cuma kenal sama Dokter Yanti. Saya cuma pagi-pagi WA Dokter Yanti. Dokter Yanti, 4-in-1 habis. It's okay, it's not a problem. Tapi ini suatu tantangan. Saya bilang itu sama Dokter Yanti. Saya jalan terus. Kemudian saya pikir, oke, saya sambil berdoa ya, mudah-mudahan 3-in-1 nggak sold juga. ternyata tanggal 24 3-in-1 sold out juga. Ya ampun, saya bilang gitu ya, pada saat itu PV-nya sudah mencapai 10.000. Kurang sedikit, agak sedikit senut-senut, tapi saya bilang no, saya nggak mau senut-senut. Pada saat itu saya cuma mengingat bahwa saya sudah menjalankan yang terbaik di bulan pertama, bukan yang terbaik ya, tetapi terbaik yang saya bisa lakukan di bulan pertama saya join, itu saya merasa saya sudah lakukan. Jadi kalau seandainya kata selebihnya saya menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan mampukan saya mencapai elit. Ada satu leader saya dari Solo, Bu Ida, semoga Bu Ida juga ada malam hari ini di sini karena beliau orangnya sangat luar biasa. Bu Ida bilang ini, saya berdoa buat Bu Dona ya, semoga Bu paling tidak kan bisa inden ya Bu ya, harusnya loh Bu ya, kita bisa beli, katanya PV-nya dapat walaupun minggu depan baru dikirim sama
perusahaan. Ya Bu Ida, saya juga baru 3 minggu. Bu Ida, masa kita mau minta-minta kenal aja enggak sama perusahaan gitu ya. Tapi luar biasa, nah ada Ibu Ida Yuliati di sini. Luar biasanya, enggak dalam 1 kali 24 jam besoknya saya langsung teriak sama Bu Ida, Bu Ida, ini ada kabar bagus, ternyata bisa inden. Wah udah 5 hari itu yang saya butuhkan adalah 3.000 PV, tapi ternyata saya mendapatkan lebih, yaitu sampai mencapai 14.277 PV. Ya sudah, saya senang banget, saya puji Tuhan banget. Saya profiling, Bu Vita, saya profiling dibantu karena saya selalu mengerjakan apa-apa kan bersama dengan suami Pak Tanto. Pak Tanto profiling, ada berapa sih yang belanja? 180 gitu ya, 180 member. Puji Tuhannya luar biasa, 1 bulan itu kita bisa punya member sampai 380 member. Saya juga nggak mengerti dari 28 orang bisa berkembang menjadi 380 dan hari ini sudah hampir mencapai 600 bahkan. Wow. 600 member. Nah, jadi dari 14.277 dibagi kurang lebih 180 member itu dapatlah rata-rata per member itu dapatlah rata-rata per member itu belanjanya 80 PV, Bu. Jadi betul seperti yang Ibu Vita bilang bahwa sebenarnya 1 orang juga nggak cukup beli 1 box gitu. Kenapa? Karena cuma 20. Dan akhirnya dalam 1 bulan ini saya pun dengan suami, nggak kurang dari 3-4 saset per hari si kopi itu. Nah, itu sih perjalanan saya 1 bulan. Kemudian saya nggak tahu Bu Vita apa sprint atau enggak, tetapi saya pokoknya gini, apa yang saya mau, kalau saya mau menginginkan sesuatu, saya hanya fokus memikirkan di kepala saya ini, di hati saya ini cuma ada elit aja gitu. Elit, tapi saya nggak cuma diem ya Bu Vita ya, tentunya saya bergerak gitu, tapi memang menurut saya sih nggak sprint banget ya. Semua di luar itu adalah kemurahan Tuhan, tetapi memang kita harus menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Itu sih Bu Vita. Keren. Ya, Bu Dona, ini banyak sekali ya yang bertanya ya, bagaimana caranya Bu Dona memprospek orang? Pasti sekelas Daniel pun pasti penasaran, kok bisa secepat itu gitu ya. Nah, apa sih yang Ibu Dona ceritakan ke setiap memprospek orang, 28 orang ini, sampai mereka akhirnya ikut berlari juga, seperti itu Bu? Aduh, ini beberapa teman saya yang memang saya prospek malam ini juga hadir ya. Okay. Itu benar Bu, saya sih ini ya, saya cuma tekniknya gimana Bu? Berbagi sama genset nih terutama. Oke, sama genset ya. Kalau genset nih sebetulnya saya punya passion yang lain yang saya juga pengen banget untuk bagi ya. Tapi kalau ke teman-teman yang kemarin, saya bilang gini, orang taunya saya senang berbisnis gitu ya. Jadi, tapi saya nggak punya kekhawatiran, nanti kalau saya telepon, orang bilang, apalagi nih Don, karena saya nggak tahu kenapa saya merasa ini harus jadi. Semakin saya kenal Shuangkor, semakin saya mempelajari macam-macamnya, bukan sistem, bukan marketing plan ya teman-teman ya. Saya nggak pusing juga marketing plan, lawang cuma selembar, mau apa yang dipelajarin gitu ya. Jadi, nah itu teman saya juga nih yang ya banyak teman-teman sekolah saya nih dari SD bahkan Bu Vita. Jadi saya cuma bilang ini sama teman-teman saya yang langsung ya, lu tahu kan ya kita udah harga umurnya berapa? Ya. Tapi ini ada satu lagi kesempatan bisnis yang menurut saya luar biasa, saya bilang gitu. Saya bicaranya nggak ngoyo, nggak ngotot, nggak gimana. Saya ngomong kayak ngobrol aja. Terus gini, ini produknya luar biasa, gila ini kopi ini gini, tapi nggak panjang, sebanyak yang saya mau aja gitu. Kopi ini gila banget, begini, emang gayanya saya walaupun dari gini emang kayak gitu ya Bu, ngomongnya juga ini gila nih, lo mesti coba kopinya. Terus apa? Terus yang gua very surprise, saya bilang adalah pola kerjanya. Langsung Bu,
dan langsung seperti itu. Kenapa? Karena di bisnis apapun kita perlu yang namanya pola kerja. Makanya tuh saya kayak dapet durian runtuh gitu. Hah, ini belum apa-apa pola kerjanya udah dikasih tahu 551 dan saya grab, saya tangkap. Jadi saya bilang lagi sama teman, ini gila, lo cuma kita berdua sama lo, saya bilang, kita cuma cari cukup 5 orang saja cukup, tapi semua orang, setiap orang ini juga harus cari 5 lagi. Oh, ntar gue bantuin, saya bilang gitu. Ya, sebenarnya jujur cuma itu, Bu. Saya nggak ada. Lo coba dulu deh, nih gue kasih. Jarang tuh, Bu, yang kayak gitu. Jarang banget, gitu. Jadi kalau mau kasih pun ya dikit-dikit aja, dikit-dikit aja gitu ya. Tapi saya tidak. Pokoknya waktu saya lihat ya kelebihan daripada sistem Shuanghor itu kan tidak usah tutup poin, tidak usah menimbun barang dan sebagainya. Ya udah, kalau ibu hari ini juga datang ke rumah saya ya adanya cuma apa, Jiahor seasoning, fiber gitu yang memang saya minum gitu ya, itu tinggal 3 fibernya, tinggal 3 saset dan sebagainya. Nah jadi kalau saya bertanya, saya bagaimana saya menjalankannya ya seperti itu, dan saya bilang lu cepet-cepet ya, kenapa? Karena saya juga nggak memperkenalkan sama mereka di awal itu tentang 4%, 8%, 2%. Saya pikir itu, saya tidak mengecilkan nilai uang, Bu, tetapi saya lebih kepada mau mengajak tim saya juga untuk fokus kepada elit, kepada 13.000. Ya, itu aja. Jadi nggak usah ada yang lain. Karena bagaimana sih caranya fokus? Fokus itu hanya, menurut saya, kita hanya memusatkan semua pikiran kita, pekerjaan kita, aktivitas kita hanya kepada sesuatu yang kita mau itu. Ya maunya apa? Elit. Ya udah, elit aja gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, bayangin nggak kalau lo minggu ini lo dapat 5, minggu depan kita bantu nih 5 masing-masing, 5 lagi. Minggu depan udah 25 itu minggu kedua, jadi kita udah ada berapa? 31. Minggu ketiga kita bantu nih 25 orang, 5 lagi di minggu kita dapat, minggu ketiga kita dapat 125. Demikian kalau semuanya berduplikasi dengan sempurna, berarti 1 bulan kita sudah bisa dapat yang 625 orang itu. Itu yang saya berusaha untuk kasih sama tim gitu ya. Walaupun saya tahu nggak semua nangkep, nggak apa-apa. Karena kan harus ada repetisi, harus ada terus diulang. Sampai, oh iya ya, karena beberapa kali kita ngomong, gue mesti rekrut 5 tiap bulan atau cuma sekali doang 5? Sekali doang, 5 sekali doang, 1 orang tuh 5, tapi berduplikasi. Nah, waktu saya juga mencoba menghitung, nggak usah 625 orang yang dibutuhkan untuk menjadi elit. Karena saya waktu itu memang sudah menyempatkan diri mendengarkan video-video YouTube-nya Bu Vita yang disediakan oleh Patricia sebagai upline saya. Jadi saya yang menangkap, saya mah orangnya agak hedon, yang ditangkap yang enak-enak gitu. Ibu Vita bilang, kalau seandai kata kita semua mau berbelanjanya 100 PV aja, 100 PV itu saya hitung kurang lebih antara 550.000 sampai dengan 600.000. Kan semua orang belanja pasti sekitar lebih daripada segitu, tetapi yang 600.000 itu gimana kalau kita alihkan belanjanya ke Shuanghor? Jadi memang nggak usah semua. Kalau memang ada yang sukanya masih di luar ya nggak apa-apa, tapi 600.000 itu belilah di Shuanghor supaya yang 600.000 itu mendapatkan 100 PV. Bayangkan kalau semua orang itu mau untuk percaya dengan sungguh kepada kita dan kepada sistem, kemudian belanjalah 100 PV, itu cuma perlu 130 orang berbelanja 100 PV untuk bisa mencapai 13.000 elit deh. Ya, betul. Itu gampang ya. Itu menurut saya gampang banget. Sebetulnya kalau saya bilang saya hedon, bukan saya yang semata-mata hedon, tetapi otak manusia pada dasarnya sifatnya hedon. Dia tidak suka mengolah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tidak suka mengolah kata-kata negatif. Dia nggak olah. Jadi kita mesti kasih yang enak-enak. Saya akan bilang, 130 orang mah kecil lah gitu ya.
dikit lah. Kenapa? Karena kalau 5, 125, berarti seluruh tim itu udah 156. 151 kan Anda 5, 125 itu 156, sudah lebih dari 130 orang begitu. Jadi saya sprint banget, enggak Bu Vita, cuma semua arah murahan Tuhan menurut saya ya, dan ya memang terjadi seperti ini dan saya bersyukur sekali. Itu Bu Vita. Keren Bu. Apa yang Ibu lakukan sebenarnya hampir sama dengan apa langkah saya juga ya. Saya udah pernah cerita sama Bu Dona ya. Artinya yang ada di otak saya bagaimana jadi elit pada saat bergabung. Saya hitung mundur 13.000. Oh ini berapa orang? Oh seperti ini. Jadi kita Bapak Ibu kalau mau sukses di bisnis ini, kita mau mengejar sesuatu income dan sebagainya, kita hitung mundur ya. Pakai matematika yang sederhana aja. Seperti itu ya. Iya Bu ya. Daniel. Terima kasih Kak Abdi buat pertanyaannya. Ya, kemudian dari pertanyaan dari Pak Hendra nih. Boleh Pak Hendra boleh sekaligus open cam juga ya. Untuk kenalan. Ya, silakan Pak. Sama Daniel sama Bu Vita. Malam. Ya. Malam Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya tujukan ke Bu Dona. Saya pengen tahu nih Bu Dona nih mengenai backgroundnya, kan itu insurance ya. Kalau boleh tahu warnanya apa gitu, kan ada biru, merah, hijau atau apa gitu ya. Nah kemudian saya pengen tahu juga nih, emang dulu di insurance itu berapa banyak jaringan Ibu? Itu pertanyaan karena ada dasarnya. Saya pengen tahu seberapa cepatnya Ibu, backgroundnya Ibu, apakah related dengan seberapa cepatnya Ibu dapat elit. Itu pertanyaannya. Terus kemudian pertanyaan kedua, segmen Ibu itu memang ditujukan ke semua teman-teman dekat atau gimana? Apakah ke jaringan yang memang udah ada atau gimana? Itu aja dulu. Makasih Bu Vita, Daniel. Terima kasih Kak Hendra, pertanyaannya bagus dan pasti akan menginspirasi jawabannya nih dari Kak Dona. Boleh Kak langsung dijawab Kak? Oke, terima kasih Daniel. Terima kasih Pak yang bertanya kepada saya. Tanya warna ya. Oke, 14 tahun di merah, 14 tahun di merah, sekitar 7 tahun di biru. Ya. Tapi kalau ditanya apakah related dengan apa yang saya lakukan di Shuanghor, sama sekali tidak. Karena saya belum merambah kepada teman-teman saya yang di situ. Kenapa? Karena komunitas agen asuransi itu terkenal apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya, wah kalau udah asuransi itu pokoknya nggak ada yang lain, semuanya asuransi gitu ya. Jadi sementara ya kalau buat saya sih cuma dunia nggak sedaun kelor gitu. Makanya tadi dari awal saya bilang saya tuh selalu menguatkan pikiran saya. Kalau saya menginginkan sesuatu, ya sudah, oke. Dan saya berpikir kalau kopi, saya percaya dengan apa yang Dr. Yanti waktu itu, saya bicara Dr. Yanti karena waktu itu saya memang pertama tuh belajar dari Dr. Yanti. Saya baru berkenalan dengan Bu Vita secara fisik. Itu baru 2 minggu, itu lebih inspirasi lagi juga gitu. Jadi saya merasa wow, saya punya leader hebat banget gitu. Kenapa? Karena di sini saya juga kelas 0 lagi, walaupun mungkin saya punya jam terbang, tapi di sini saya kelas 0 lagi. Nah, yang saya lakukan sebetulnya yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu adalah saya mesti percaya seperti apa yang dikatakan dan apa yang memang saya percayai. 80% orang itu minum kopi di Indonesia. Jadi tawarin aja, ya lo minum kopi nggak sih gitu ya. Saya kan tadi saya menahan diri nih ya teman-teman, di usia saya yang 60 tahun ini gitu ya, saya ngomongnya juga memang masih kayak gitu ya, masih kayak Daniel kali gitu ya. Wow. Gitu ya. Jadi kelihatan loh Kak 60. Ya, nanti dilihat infonya, oh iya ternyata 60 gitu. Jadi saya kalau ngomong gitu aja gitu, santai. Nah,
yang membuat cepat itu tadi saya lagi berpikir-pikir gitu. Tadi belum semua pertanyaan. Saya kepingin banget sebetulnya bisa memberikan inspirasi karena tidak ada yang bisa memotivasi. Motivasi itu pasti akan datang dari dalam diri kita sendiri. Tetapi cerita-cerita daripada leader-leader yang hebat-hebat yang kita punya di Selangor, dan mungkin saya berharap juga journey saya, cerita saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Yes. Saya itu tadi pertanyaannya kenapa bisa cepat itu? Kenapa bisa secepat itu? Sambil mendengarkan yang lain tadi itu saya baru teringat gitu ya. Ini soalnya rada kaget tiba-tiba disuruh jadi narasumber. Saya baru teringat begini, saya itu tidak mau mendaftarkan member baru. Jadi waktu Ibu Patricia juga, sini gue daftarin, kagak mau. Kasih aja linknya sama gue bisa. Saya bilang gitu. Itu capek banget. Saya nggak pernah mau didaftarkan orang. Mau sulit kek, mau mudah kek, saya nggak mau daftar. Jadi waktu itu saya ada beberapa orang yang saya bilang nih, gue bisa daftarin lo, tapi gue nggak mau. Kenapa? Karena daftar di Selangor itu mudah banget. Saya selalu bilang gini, hari ini kalau lu masih bilang lu gaptek, udah nggak imut. Kalau 20 tahun yang lalu lu masih bilang gue gaptek, lu masih imut-imut di mata gue. Tapi kalau sekarang lu amit-amit di mata gue kalau lu masih bilang gaptek. Jadi gue mau, gitu ya. Saya bilang gitu. Jadi gue mau, gue dampingin aja. Kita kan gak ketemu nih. Iya, lu punya laptop, tab, atau dua handphone, ya udah ntar gue temenin aja. Atau saya pun juga melakukan sedikit usaha, effort, dalam arti kata, bagaimana step-step untuk mendaftarkan itu saya screenshot, saya kasih tahu bahwa step pertamanya gini, step keduanya begini. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sangat meyakini kita harus lari nih. Mau capai 13.000 itu memang kita harus lari. Apapun upayanya, kita upayakan. Jadi salah satunya adalah saya nggak mau daftarin orang. Saya bilang, gue bukan yang nggak mau, bukan yang nggak bisa, gue nggak mau. Supaya apa? Supaya saya bisa lari, kamu juga bisa lari. Jadi kalau kita mau cepat, karena sebetulnya mudah sekali. Saya pernah berbisnis di tempat lain yang mesti di-upload KTP-nya, mesti fotonya juga mesti di-upload. Nah itu sedikit membingungkan orang-orang yang memang bilang gaptek. Dan saya merasakan bahwa, gimana yang kasih tahunya ya gitu. Ya, itu satu. Kedua adalah bahwa saya mau jawab sekalian, ini ya tantangan yang buat Genset, tapi ini bukan buat Genset aja, buat kita semua yang sedang hadir di sini pada malam hari ini. Menurut saya kita kan menghadapi betul apa yang seperti Daniel tadi juga sudah singgung sedikit, bahwa dampak dari kerusuhan yang terjadi di Indonesia kemarin itu akan berefek domino. Saya bukan ahli ekonomi, tapi kita kan sudah dengan usia saya 60 tahun yang lebih tua dari kita sudah mengalami berbagai macam fase-fase ya di dalam negara ini. Kalau udah demonstrasi seperti itu dampaknya aja. Ini sekarang harga emas saja melonjak naik, tiba-tiba dolarnya gila, euronya gila gitu ya. Artinya apa? Udah pasti teman-teman, bulan-bulan ke depan bahkan tahun depan itu kita inflasi, itu sudah pasti. Kenapa? Karena daya belinya masyarakat sudah menurun. Nah sekarang saya nggak mau belagu seperti orang ahli ekonomi, tapi saya cuma bilang begini, pada saat itu kita siapkan dari sekarang. Kita siapkannya apa dari sekarang? Kan kalau tadi Bu Vita bolak-balik bilang 111 atau 551 itu hanya meminta kita member berbelanja satu produk satu kali dalam 1 bulan, betul ya, semua paham masalah itu. Artinya hari-hari lain ngapain dong? Kan belanja cuma 1 kali aja 5 menit selesai, tinggal nunggu barang. Artinya hari-hari lain, ayolah dibangun jaringannya. Bangun jaringannya, dan bukan cuma 1 bulan saja. Biarkan terus berduplikasi. Kenapa? Karena bayangkan kalau nanti kita sudah punya sekian ribu, bahkan sekian belas ribu, bahkan berduplikasi lagi menjadi sekian puluh ribu, di mana sekian puluh ribu orang dalam tim kita itu hanya perlu mengeluarkan uang 60.000 kalau mau komitnya odol, atau 160.000 sebulan kalau komitnya mau beli 1 box kopi. Hanya sekian. Untuk kita membangun suatu bisnis di mana kita hanya diminta ngomset, membuat omset pribadi antara 60.000 sampai 160.000, itu benar-benar receh. Artinya mau
kita semua yang hadir di sini, Gen Z di luar sana yang lagi ngantri untuk cari lowongan kerja, menurut saya, bagaimana kita mengajak anak-anak ini, generasi ini untuk bisa menerima konsep ini secepatnya. Kemudian pada saat waktu kita menghadapi beberapa bulan ke depan, inflasi dan sebagainya, kita cuma keluarin duit 60.000 atau 160.000 itu per bulan untuk membiayai bisnis kita. Biasanya kalau kita mau membiayai bisnis itu nggak mungkin 160.000, 16 juta aja nggak mungkin kok. Ya, pasti ratusan juta, miliar bahkan seperti itu. Tapi kita cuma perlu mengeluarkan uang 60.000 untuk satu odol atau 160.000 untuk satu box kopi. Itu bisa membuat kita berpotensi untuk kita 13 bulan ke depan 40-50 juta bahkan 3 digit. Jadi tantangannya kita adalah bagaimana kita masing-masing berupaya sedemikian rupa membuat suatu narasi yang mudah diterima oleh semua generasi. Intinya apa? Saya betul-betul into alignment sama visi yang dimiliki oleh leader 001 kita ini, ya. Artinya apa? Beliau punya ditaruh beban dan ditaruh visi yang mana visi itu adalah untuk Indonesia secara keseluruhan. Makanya kenapa waktu kita bilang bahwa Syuangkor ini bisa menjadi alat kendaraan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, saya sepenuh hati saya percaya. Tetapi tantangannya sekarang adalah bagaimana kita semua yang sudah ada di sini harus mau memaksakan diri kita bisa untuk menjelaskan bisnis ini dengan mudah, diterima dengan mudah, dan membuat orang semua mau menjalankannya. Itu sih. Wah, terima kasih banyak Kak Dona, itu luar biasa sekali ya. Jadi yang sudah sederhana jangan dipersulit ya Kak ya. Oke.